Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting game loop agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama di desktop teman-teman ya, cari icon game loopnya, kemudian klik kanan, lalu open file location. Nah, akan otomatis terpilih di ini ya, app market. Kemudian teman-teman klik kanan, properties, kemudian teman-teman centang compatibility, maksudnya pergi ke compatibility, kemudian centang disable version optimization, dan centang run this program as an administrator ya. Nah, jika sudah selesai ya, dua-duanya dicentang, bisa klik apply, lalu OK. Nah, lalu teman-teman di bagian kotak atas ini ya, tinggal diklik saja, kemudian klik kanan, copy. Lalu file explorernya bisa di close. Lalu lanjut, teman-teman klik start menu, kemudian pergi ke settings. Nah, lalu teman-teman pergi ke sistem, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu graphic settings ya. Kemudian teman-teman klik browse. Nah, lalu di bagian kotak atas ini teman-teman tinggal klik saja, kemudian klik kanan paste ya. Jika sudah bisa di enter. Nah, nanti akan otomatis menuju ke tempat di mana game loopnya itu berada ya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan app market ya jika sudah add. Nah, di sini ya sudah muncul game loop, kemudian bisa arahkan atau set ke high performance ya. Jika sudah bisa di save, lalu bisa di close. Nah, lalu langkah selanjutnya, teman-teman silahkan buka game loopnya ya. Nah, jika sudah kebuka, teman-teman ke 3 garis ini ya, kemudian pilih settings. Nah, di sini kita akan merubah untuk settingan di dalam game loopnya ya. Jadi di bagian basic di general itu teman-teman hilangkan centang dua ini ya, kecuali kalau ada opsi yang bawah ini seperti saya ini dibiarin saja. Kemudian boss key teman-teman matikan. Kemudian untuk country-nya bisa pilih bahasa Indonesia ya, tapi kalau untuk bahasanya saya pilih bahasa Inggris. Tapi teman-teman bisa ubah ya untuk language-nya atau bahasanya ke bahasa Indonesia ya. Nah, jika sudah disesuaikan ya, jadi dua ini dimatikan, tapi yang di bawah ini jangan ya. Lalu lanjut ke engine. Nah, di sini ya di bagian screen rendering mode itu teman-teman coba salah satu ya, antara DirectX atau OpenGL. Nah, untuk PC saya sendiri itu cocoknya ke OpenGL ya. Nah, jadi teman-teman bisa coba nih salah satu terlebih dahulu. Misalnya mau main game Android apa di emulator game loop, kemudian teman-teman coba pilih DirectX, kemudian coba pakai OpenGL. Kalau misalkan enak pakai DirectX, pilih DirectX. Kalau enak pakai OpenGL, pilih OpenGL ya. Nah, lalu di bagian bawahnya ini teman-teman centangin semua ya. Ini centang, kecuali yang vertical sync, karena vertical sync ini tidak benar-benar saya rekomendasikan ya. Jadi jangan dicentang ya. Kemudian lanjut ke bawah, anti aliasing off. Nah, kemudian di memori itu teman-teman cari tahu RAM teman-teman itu berapa giga ya. Kemudian teman-teman ubah ke dalam bentuk megabyte atau dalam bentuk MB. Kemudian teman-teman bagi dua. Nah, itu untuk hasil memorinya ya. Di sini saya akan contoh ya, Di PC saya ini mempunyai RAM 5 GB. 5 GB dalam bentuk megabyte adalah 5120 MB atau 5120 MB. Kemudian jika sudah diubah dalam bentuk MB ya, selanjutnya dibagi dua, hasilnya 2560 ya. Jadi itu untuk memori saya. Nah, jika sudah ketemu untuk hasilnya, teman-teman bisa cari di memorinya ini ya. Jika tidak bisa custom, maka teman-teman cari yang paling mendekati.
Misalnya tadi saya 2560 nih, ternyata di pilihan memorinya nggak ada. Nah, makanya saya pilih yang 2048 ya. Seperti itu untuk caranya. Kemudian lanjut untuk prosesor. Prosesor ini sesuaikan dengan banyak core pada CPU atau prosesor teman-teman. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman silahkan buka text managernya ya, dengan cara klik kanan pada text bar, kemudian text manager. Nah, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke tab performance ya. Nah, di bagian CPU itu teman-teman bisa lihat di bagian cores itu ada berapa ya. Jadi kalau di punya saya ini ada 2, mungkin teman-teman ada yang 4 atau 8 atau di atasnya ya. Jadi tinggal disesuaikan aja di bagian coresnya ini ya. Tinggal disesuaikan saja 2. Nah, jika sudah, di bagian resolution pilih yang paling rendah ya. Pilih yang paling rendah. Kalau yang paling rendah 1024 ini silahkan dipilih aja, atau pilih yang 720 ya. Kalau saya pilih yang 576 karena saya suka yang paling rendah ya, tapi teman-teman bisa pilih kok yang 720 atau 576 ya. Nah, lalu untuk screen DPI pilih antara 160 atau 240 ya. Dipilih antara dua ini. Kalau saya cocoknya di 160. Mungkin teman-teman ada yang lebih suka atau yang cocok 240, bisa 240 ya. Tapi di sini saya cocoknya 160. Ya, nah jika sudah selesai bisa klik save ya. Nah, kemudian teman-teman bisa restart game loopnya ya. Cara restartnya itu bisa otomatis, bisa manual ya. Kalau yang otomatis itu biasanya muncul jendela kecil ya, itu permintaan untuk restart. Kalau cara manual bisa disilang, kemudian di hidden iconnya bisa quit, lalu buka lagi untuk game loopnya ya. Seperti itu cara merestartnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan klik start menu, kemudian pergi ke settings, kemudian sistem, lalu kemudian di bagian notifications and actions itu teman-teman silahkan hilangkan semua centangnya ya. Hilangkan semua centangnya, tapi ini tetap nyala saja. Kemudian di bawah sini teman-teman bisa pilih untuk aplikasi yang ingin dimatikan atau tidak dimatikan ya, untuk notifikasi ya. Jadi di sini sudah saya matikan beberapa dan ada yang beberapa yang saya tinggalkan untuk nyala ya. Nah, jika sudah ya, teman-teman bisa pergi ke home, kemudian pergi ke privacy, kemudian scroll aja ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, background apps ini teman-teman silahkan matikan ya atau off kan, karena ini sangat amat mengganggu untuk PC atau laptop teman-teman. Bahkan kalau laptop teman-teman itu benar-benar low end banget ya, jadi saya sarankan untuk dimatikan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ke home, lalu ke gaming, kemudian ke game mode ya. Nah, untuk di bagian game mode ini teman-teman silakan ya, bagi yang memakai VGA atau graphic card Nvidia itu bisa game mode-nya dinyalakan ya atau di on kan. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan VGA-nya itu AMD, itu game mode-nya bisa dimatikan ya atau di off kan ya, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, settingsnya bisa di close. Lalu teman-teman silakan cari administratif ya, administratif. Nah, ini ya, lalu kemudian teman-teman pilih Windows Administrative Tools. Kemudian teman-teman cari Local Security Policy, teman-teman tinggal double klik saja. Nah, kemudian di bagian Local Security Policy itu di folder Local Police, teman-teman double klik User Right Assessment ya. Kemudian cari Log Page in Memory ya. Ini Log Page in Memory.
kemudian klik kanan properties, lalu klik add user or group. Nah, kemudian di bagian kolom kotak ini teman-teman silakan tambahkan ini ya, tambahkan user PC teman-teman ya. Cara taunya gimana? Teman-teman tinggal start menu ya, klik start menu. Nah, kemudian namanya ini ya. Di sini contoh nama saya itu adalah Ens. Jadi tinggal ditambahkan saja di sini Ens ya. Jadi ini tinggal ditambahkan nama atau user Windows kalian ya. Dan letaknya itu di bagian start menu ini ya. Di atasnya settings seperti itu. Jika sudah bisa klik OK, lalu bisa apply, lalu OK ya. Dan bisa di close ya untuk dua-duanya ya. Oke, jadi video tentang cara setting game loop agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.